Motif pembunuh bayaran disewa untuk bunuh relawan Prabowo. KPK kejar Harun Masiku hingga Filipina, tapi hasilnya masih nihil. Skandal pungli di KPK belum berakhir. Ada potensi pejabat tinggi di KPK terseret. Diduga ada operasi kuda Troya dalam kasus pengancaman Anies Baswedan. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Lima orang pelaku penembakan seorang relawan Ganjar Pranowo dibekuk Polda Jawa Timur. Seorang kepala desa berinisial MW menjadi otak penembakan. Pelaku MW mengaku dendam dengan korban hingga membayar 4 tersangka lainnya dengan imbalan 50 juta rupiah. Polda Jatim menetapkan 5 tersangka dalam kasus penembakan seorang tokoh masyarakat di Sampang, Madura. Kasus penembakan terhadap relawan Prabowo Gibran terjadi pada Jumat 22 Desember 2023 pagi. Seorang kepala desa berinisial MW 37 tahun menjadi otak penembakan dan memberikan uang 50 juta rupiah ke 4 tersangka lain. Inisial AR 31 tahun, HH 32 tahun, H 52 tahun, dan S 64 tahun. Selain memberi uang, MW juga menyediakan 2 senjata api hingga sepeda motor. Tersangka MW 37 tahun, warga Sampang, berstatus sebagai kepala desa di Kabupaten Sampang. Kemudian, tersangka AR 31 warga Pandaan Pasuruan. Tersangka HH 32 tahun warga Pandaan Pasuruan. Lalu, tersangka H 52 tahun warga Banyuate Sampang. Dan tersangka S 64 tahun warga Banyuate Sampang. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Totok Suharyanto, kelima orang tersangka memiliki peran masing-masing. Tersangka MW 37 tahun yang merupakan sebagai kades bertindak sebagai otak kejahatan sekaligus penyedia dana termasuk sarana senjata api dan motor. Uang yang disediakan oleh tersangka MW sekitar 50 juta rupiah untuk mendanai aksi penembakan tersebut. Kemudian, 2 senjata api yang disediakan oleh tersangka SW diantaranya pistol revolver kaliber 38 merek SNN dan pistol merek Colt kaliber 9 mm. Kemudian, tersangka AR 31 tahun bertindak sebagai eksekutor penembakan terhadap korban menggunakan pistol revolver SNW. Menurut Kombes Totok, tersangka AR juga sempat melakukan mekanisme pengintaian sebelum eksekusi selama 6 hari. Kemudian pada hari eksekusi, tersangka AR mengajak tersangka HH 32 tahun menjalankan aksinya. Sosok tersangka HH menurut Toto bertindak sebagai joki motor sarana aksi, yakni Yamaha NMAX berwarna putih membonceng tersangka AR. Lalu ada tersangka H 52 tahun berperan memberikan informasi
kepada tersangka MW yang akan merencanakan aksi tersebut. Bahkan, tersangka H juga menyuruh tersangka S untuk mengawasi dan memantau keberadaan korban sebelum hari eksekusi, termasuk memberikan fasilitas alat komunikasi. Terakhir, tersangka S 53 tahun bertindak sebagai pengawas dan memantau kegiatan korban setiap harinya sebelum hari eksekusi penembakan. Mengenai motif, Kombes Totok memastikan aksi penembakan yang dilakukan kelima tersangka kejahatan tersebut dilatar belakangi oleh dendam yang dipendam secara pribadi oleh tersangka MW. Dendam tersebut disebabkan karena peristiwa 5 tahun lalu, yakni tahun 2019, karena teman dari tersangka MW pada saat itu pernah menjadi korban insiden penembakan yang dilakukan oleh si korban Muarah. Totok menegaskan detail kejadian pada tahun 2019 sudah diungkap dalam persidangan. Akibat perbuatannya, tersangka MW dan tersangka AR dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Sedangkan 3 tersangka lainnya terdapat HH, H dan S dikenakan pasal 353 ayat 2 subs 351 ayat 2 KUH PCO 55 dengan ancaman pidana penjara sekitar 12 tahun. Sementara itu, korban telah menjalani operasi pengangkatan peluru di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Korban atas nama Muara terkena 2 tembakan di punggung belakang dan punggung samping. Kepala IGD RSU Dr. Sutomo, Dr. M. Hardian Basuki SPOTK, menyatakan korban mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya akibat terkena tembakan di bagian saraf. Ia menambahkan, pihak rumah sakit akan melakukan evaluasi usai operasi dan melakukan upaya agar kedua kaki korban dapat digerakkan. Selain operasi pengangkatan peluru, korban juga sudah menjalani pemasangan pen di tulang belakang. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mencari Harun Masiku, ex-kader PDI Perjuangan yang buron hingga saat ini. Bahkan KPK mencari Harun Masiku hingga ke negara Filipina. Namun, hingga saat ini Harun Masiku belum juga ditemukan. Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatarogan Pangabean menyebut bahwa tim penyidik lembaga anti rasuah telah mencari keberadaan ex-kader PDIP Harun Masiku hingga ke Filipina. Tumpak mengatakan pihaknya telah menanyakan pencarian Harun Masiku kepada pimpinan KPK. Dewan Pengawas dalam rapat koordinasi pengawasan beberapa kali telah menanyakan kepada pimpinan
tentang update kemajuan penangkapan terhadap Harun Masiku. Semua dilaporkan kepada Dewas. Mereka juga ada yang berangkat ke Filipina untuk mencari Harun Masiku. Namun, Tumpak mengatakan, meskipun tim penyidik telah memburu Harun Masiku sampai ke luar negeri, tersangka kasus suap itu belum juga tertangkap. Tumpak mengungkapkan Dewas KPK hanya bisa menyampaikan informasi terbatas menyangkut pencarian Harun Masiku. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Jakarta Selatan. Harun Masiku hingga kini masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana, dan koleganya mendatangi KPK guna merayakan anniversary 4 tahun hilangnya Harun. Menurut Kurnia, sejak awal KPK tidak serius memburu Harun Masiku karena menyangkut pejabat teras partai politik. Ya, pada hari ini Indonesia Corruption Watch menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengingatkan bahwa pencarian buronan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku mandek 4 tahun. Terhitung sejak KPK menetapkan tersangka beberapa pelaku diantaranya Wahyu Setiawan pada tanggal 9 Januari tahun 2020. Oleh sebab itu, kami mengingatkan kepada KPK untuk melakukan sejumlah hal. Yang pertama, karena ini adalah momen pergantian pimpinan KPK yang baru, yaitu Ketua KPK sementara, Pak Nawawi Pomolango, kami berharap ada audit besar-besaran terhadap proses penindakan KPK, khususnya di Kedeputian Penindakan KPK. Jadi ada pemeriksaan berjenjang dari mulai Deputi Penindakan, Direktur Penyidikan, Direktur Penyelidikan sampai pada satuan tugas yang ditugasi untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mendorong agar KPK mau membuka diri untuk bekerja sama dengan Bareskrim Polri dan juga Interpol untuk menelusuri di mana sebenarnya keberadaan Harun Masiku. Yang ketiga, kami juga mendorong agar KPK khususnya Dewan Pengawas mengawasi kerja-kerja penindakan KPK. Selama ini masyarakat dan ICW mensinyalir kenapa KPK tidak mau untuk meringkus Harun Masiku, karena kami meyakini di balik Harun Masiku ada pejabat teras partai politik yang sepertinya ingin dilindungi oleh KPK. Untuk menjawab stigma negatif itu, maka kami mendorong agar Harun Masiku segera ditangkap dan diproses hukum. Apalagi pada tanggal 28 Desember kemarin ada harapan baru ketika KPK memeriksa Wahyu Setiawan sebagai saksi dalam perkara ini. Dan juga yang harus KPK lakukan adalah mengembangkan perkara untuk menelusuri dari mana sebenarnya Harun Masiku mendapatkan uang
untuk menyuap Wahyu Setiawan. Siapa pemodal Harun Masiku? Itu yang harus ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, yang ingin kami sampaikan dalam aksi teatrikal ini, 4 pimpinan KPK bersama dengan Harun Masiku sama-sama meniup lilin anniversary 4 tahun pencarian Harun Masiku, karena kami menduga memang sejak awal pimpinan KPK tidak menginginkan Harun Masiku tertangkap karena ada pejabat partai politik. Kasus pungli di KPK terus bergulir. Dewan Pengawas KPK sudah memeriksa 137 saksi dan telah menyimpulkan ada 93 pegawai KPK yang cukup bukti untuk dibawa ke persidangan etik dewasa KPK. Menurut keterangan anggota Dewan KPK Albertina Ho, jumlah seluruh uang dalam transaksi pungli tersebut mencapai 6,148 miliar rupiah. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK telah memeriksa 169 orang saksi terkait pungutan liar di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK. Anggota Dewas KPK Albertina Ho menjelaskan sebanyak 32 orang di antara yang diperiksa adalah saksi murni yang dinilai mengetahui adanya pungli tersebut. Kemudian, 27 orang yang diperiksa adalah mantan tahanan KPK yang kini berada di lembaga permasyarakatan. Albertina menambahkan 137 di antara saksi yang diperiksa lainnya merupakan orang yang pernah bertugas di rutan KPK. Dari pemeriksaan ini disimpulkan bahwa 93 pegawai KPK cukup bukti untuk dibawa ke sidang etik Dewas KPK. Pungli rutan kami akan segera sidangkan. Ya, ada 93 yang akan disidang. Tapi nggak bisa sekaligus 93 kan, akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi 93 itu penerima semua atau gimana, Bu? Semuanya menerima uang. Nominalnya sama semua atau gimana, Bu? Beda-beda. Beda-beda. Yang paling gede itu setingkat apa, karutan kan? Enggak juga lah. Tapi ada karutan gitu. Ada kan karutannya kan berganti-ganti lebih cepat. Pegawainya kan banyak yang menetap. Jadi kan kalau di total ya. Tapi kami tidak terlalu memperhatikan masalah jumlah berapa. Itu mungkin masalah pidana ya. Lebih memperhatikan itu. Kalau kami dari etik yang penting kita lihat integritasnya. Dengan dia menerima sesuatu yang bukan haknya, menyalahgunakan kewenangannya dia sebagai pegawai rutan, nah itu kan sudah jadi masalah kan untuk etik ya. Albertina mengatakan 93 pegawai KPK itu akan disidangkan dengan pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Albertina mengungkapkan terdapat pegawai rutan lembaga anti rasuah yang menerima jatah uang pungli mencapai 500 juta rupiah. Ia menyebutkan jumlah uang yang diterima pegawai KPK itu bervariasi dengan jumlah paling sedikit 1 juta rupiah. Albertina mengatakan jumlah seluruh uang dalam transaksi pungli itu mencapai 6.148 miliar. Namun, angka itu belum pasti dan bisa saja berbeda dengan temuan tim penyelidik Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK. Sebagai informasi, dugaan pungli ini ditemukan Dewas KPK sendiri pada tahun lalu. Saat itu, mereka menemukan dugaan pungli itu terjadi sejak 2020 sampai 2023 dengan nilai 4 miliar rupiah. Pungli itu menyangkut penyeludupan makanan hingga telepon genggam. Perkara dugaan pelanggaran etik ini diusut oleh Dewas KPK. Sementara, Kedeputian Penindakan dan Eksekusi mengusut dugaan pidana. Di sisi lain,
Sekretaris Jenderal KPK juga mengusut dugaan pelanggaran disiplin. Ya, mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab semua pertanyaannya. Jadi khusus untuk kasus rutan itu kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang. Ya, 169 orang. Pihak eksternal itu 27 orang itu tahanan KPK, mantan tahanan KPK. Sehingga kami harus pergi meriksa ke LP karena mereka sudah menjadi napi. Jadi 27 orang. Kemudian ada mantan staf rutan, mantan kabak pengamanan, PLT kabak pengamanan dan inspektur. Itu total 32 orang itu saksi murni yang dari 169. Kemudian kami periksa 137 orang yang pernah bertugas di rutan. 137 orang yang pernah bertugas di rutan. Nah, dari 137 orang yang pernah bertugas di rutan itu, 93 cukup alasan kita bawa ke sidang etik. Yang 44 tidak cukup alasan untuk dilanjutkan ke sidang etik. Kemudian yang 1 orang itu sudah diberhentikan sebagai pegawai KPK pada tanggal 16 Agustus 2023. Lalu 1 orang lagi itu bukan insan komisi. Jadi kebetulan yang bersangkutan berstatus sebagai OS, outsourcing di sini, sehingga tidak bisa kita kenakan etik. Kemudian dari 93 orang itu kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen penyetoran uang dan sebagainya. Dan mereka 90 orang yang kita akan sidangkan segera ini itu dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu pasal 4 ayat 2 huruf B Perdewas nomor 3 tahun 2021. Lalu kalau kita hubungkan dengan uang-uang yang diterima, itu paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu yang paling banyak. Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6.148. Pelaku pengancaman penembakan Anies Baswedan berhasil dibekuk polisi. Pelaku mengancam akan menembak Anies Baswedan melalui media sosial akun TikTok pribadi pelaku berinisial AWK 23 tahun tersebut. Dipastikan tidak terafiliasi dengan pasangan calon lainnya. Diduga ada operasi kuda Troya dalam kasus pencemaran Anies Baswedan. Pelaku yang mengancam akan menembak Anies Baswedan berhasil ditangkap polisi pada Sabtu 13 Januari. Pelaku ditangkap sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ia merupakan pemilik dari akun TikTok @calonistri71600. Pelaku berinisial AWK 23 tahun ditangkap di Jember, Jawa Timur. Informasi terakhir, Polri memastikan pelaku tersebut tidak terafiliasi dengan pasangan calon atau paslon lain. Dari hasil interogasi awal, pelaku telah mengakui dirinya merupakan pemilik akun TikTok @calonistri17600. Ia juga membenarkan telah menulis komentar dengan nada pengancaman kepada Anies ketika live di TikTok beberapa saat lalu. Pelaku ditangkap atas kerja gabungan Subdit Siber Ditkrimsus Polda Jatim yang di-backup oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri. Hingga kini, AWK masih menjalani pemeriksaan intensif. Kecepatan Polri menangani kasus ini mendapat apresiasi dari Anies Baswedan. Anies mengatakan gerak cepat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membuktikan pemilu dapat berjalan kondusif dan damai. Selain itu,
Anies mengatakan ancaman yang membahayakan nyawa dan menggunakan kekerasan fisik sudah berada di luar batas kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Menurut Anies, tindakan Polri justru merupakan langkah untuk melindungi kebebasan berpendapat. Apresiasi sekali Pak Kapolri, Pak Listio Sigit yang bertindak cepat, tuntas dengan seluruh aparat di bawahnya, dan kita semua menginginkan ada kebebasan berbicara, dan kebebasan berbicara itu dilindungi dengan cara tidak boleh ada ancaman atas keselamatan, karena yang mengganggu kebebasan berbicara salah satunya justru adalah ketika ada ancaman kekerasan, ancaman seperti yang kemarin diungkapkan. Sementara itu, penangkapan AWK ternyata membuat pihak keluarga kaget. Mereka mengaku tak tahu soal tindakan tersebut. Saudara pelaku yang bernama Wulandari mengatakan dihubungi kepolisian usai adiknya ditangkap. Lantas, pihak keluarga langsung mendatangi Polda Jawa Timur untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sukianto membenarkan sang adik sudah ditangkap dan sedang diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. AWK terancam dijerat pasal dalam Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di sisi lain, tim kampanye nasional membantah pemilik akun TikTok @calonistri71600 yang merupakan terduga pengancam tembak kepala Capres Anies Baswedan, bagian dari pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketika ditelusuri, akun TikTok AWK menggunakan deskripsi gambar profil Prabowo. Akun itu memiliki pengikut 301. Habibur Rahman mengatakan pihaknya menghormati langkah kepolisian dalam menangani kasus ini. Perihal akun itu mencantumkan profil Prabowo, dia menjelaskan bahwa saat ini sangat gampang mengunduh foto di internet termasuk foto milik Ketua Umum Gerindra itu. Di sisi lain, Habibur Rahman meminta pendukung Prabowo Gibran agar wanti-wanti dan lebih tenang menjelang pemungutan suara. Dia menyebut semakin tinggi elektabilitas Prabowo akan semakin banyak hoaks, fitnah, tudingan kepada kubu mereka. Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengibaratkan yang dilakukan pelaku seperti operasi kuda Troya, di mana disusupkan orang ke kalangan pendukung kemudian melakukan tindakan kontraproduktif dan merugikan Troya. Dia lantas meminta para sukarelawan fokus mensosialisasikan gagasan-gagasan Prabowo Gibran agar bisa meyakinkan dan memenangkan hati rakyat sebagai. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.